Perkenalkan, nama saya Nimade Rai Sumaintari dari Guru Biologi SMK Negeri 1 Nusa Penida. Mahasiswa PPG Universitas Pendidikan Ganesha akan melakukan praktik pembelajaran dengan tema makhluk hidup dan lingkungannya pada bagian pencemaran lingkungan. Berdiri semua. Nyireng aturan panganjali umat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Yuk biar semangat. Kita yel-yel dulu ya. Diri semangat. SMK Bisa. SMK Jaya. SMK Luar biasa. Oke. Belajar yang minggu kemarin kalian masih oke ya? Masih. Jadi hari ini kita akan melanjutkan dari pelajaran yang kemarin masih tentang temanya adalah pencemaran lingkungan. Tapi yang kita bahas hari ini adalah dampak dan upayanya untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Oke, kita lanjut ya. How are you? Ya. Selamat datang di kelas proyek. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang kedua ini adalah yang memahami jenis-jenis pencemaran lingkungan melalui diskusi dengan benar, kemudian membuat poster edukasi sederhana tentang pencemaran lingkungan dengan menggunakan aplikasi Canva sudah kalian lakukan minggu kemarin. Dan sekarang kita akan fokus di bagian ketiga dan keempat, yaitu menganalisis dampak pencemaran lingkungan dan upayanya mengatasi pencemaran lingkungan melalui diskusi dengan tepat. Jadi nanti akan diskusi. Kemudian akan dibagi kegiatan akhir akan membuat sebuah infografis sederhana tentang contoh salah satu upaya mengatasi pencemaran lingkungan di kehidupan sehari-hari dengan baik. Kita fokus di bagian ketiga dan keempat ya. Oke, lanjut. Ibu tanya, bagaimana lingkungan kalian? Bersih atau tidak? Bersih. Apakah kalian lihat ada tumpukan sampah? Ada. Apa yang paling banyak sampah di lingkungan kalian? Plastik. Plastik. Kemudian? Daun. Kemudian? Botol. Apa lagi? Oh iya. Kok kalian sedikit ya? Mana 4 orang lagi? Dewo tidak kelihatan ya? Ya. Kalian tahu kalian dia kemana? Izin. Izin ya, persiapan magang. Oh iya, mungkin yang lagi 3 di Korea. Kalau mereka tidak ada info. Oke, balik ya. Apakah ada tumpukan sampah dan kalian bilang sebagian besar kelas Plastik. apakah bisa dilakukan? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan berubahnya menjadi barang baru. Dengan merubahnya menjadi barang baru. Jadi kalian bisa membuat kerajinan dari plastik. Ya, terutama yang sering kalian ada dari botol-botol yang kita kalian ubah menjadi kerajinan. Dan itu bisa kalian jual. Ya, bisa menghasilkan cuan. Oke? Kalau kalian lihat gambarnya, yang ini di perairan, ya. Kalau ini, jadi gambar yang pertama ini adalah pencemaran air. Kemudian yang ini adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas industri. Sedangkan ini adalah pencemaran tanah yang disebabkan oleh tumpukan sampah. Kalau dari gambar ini masalah apa saja yang bisa kalian dapat? Kita hari ini ber-PBL ya. Kita menemukan masalah. Sambil belajar kalian menemukan masalah dan mencari solusi.
Dari gambar tersebut adalah masalah seperti pencemaran tanah dan pencemaran udara. Terus apa yang bisa kalian lakukan? Angkat tangannya Eka. Ya. Mengumpulkan sampah plastik dan melakukan daur ulang. Daur ulang boleh. Siapa lagi yang mau menggunakan pendapat? Yuk. Kangga mungkin mau berpendapat? Silakan. Yuk, jangan takut. Ya. Siapa yang mau berpendapat dari gambar ini? Ayo silakan. Di lingkungan kalian pernah lihat seperti ini kan? Ya. Nah, pasti banyak. Mungkin kalau di Nusa Penida bukan di pembakaran yang dari industri, kita lebih sering adanya orang-orang yang membakar Sampah. Baunya bagaimana? Baunya jelek. Bau plastik. Baunya nggak enak ya kalau bakaran sampah itu ya. Ya. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian pernah misal orang tua kalian bakar sampah? Apa yang kalian lakukan? Apakah memberitahu supaya sampah tidak dibakar atau bagaimana? Ayo. Mungkin ya? Saya kasih tahu sama orang tua, lebih baik dipisah sampahnya. Yang sampah daun-daun itu lebih baik dikuburkan saja di kompos. Terus yang plastik bisa didaur ulang jadi kerajinan yang bisa digunakan seperti mainan. Terus bagaimana pendapatnya? Beri tepuk tangan dong. Yang lain harus seperti itu ya. Jadi kalau sampah-sampah rumah tangga sebisa mungkin jangan dibakar, ya, karena baunya sangat keras dan itu bisa mencemari lingkungan. Bisa terjadi pencemaran udara. Mungkin tidak kalian sadari, tapi bau dari asap pembakaran ini sangat mengganggu dan bisa menyebabkan penyakit. Ya, jadi alangkah baiknya kalian mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah. Di sekitar kalian ada tidak yang suka mengambil sampah ke rumah? Biasanya setiap desa ada ya, Ya. mobil mengambil sampahnya. Apakah kalian sudah melakukan pemilahan sampah? Sudah. Siapa yang sudah? Katakan. Dari rumah. Yang lain? Kumpul jadi satu buah gitu ya? Ya. Mulai dari sekarang karena kalian sudah belajar pencemaran lingkungan, jangan seperti itu ya. Mulai dibiasakan dari ruang lingkup terkecil, yaitu dari rumah keluarga kalian sendiri. Kalau bisa, diusahakan sampah-sampahnya mulai dipilah. Mana yang bisa bersifat organik, mana yang bersifat anorganik. Yang organik contohnya adalah daun, sisa-sisa makanan, dan lain sebagainya. Yang masih bisa dijual menjadi kompos. Sedangkan yang lain seperti kertas maupun plastik, baru kalian kumpulkan sesuai jenisnya, botol-botol dan yang lainnya. Bisa botol-botol sama yang kantong plastik itu dipisahkan. Jadi nanti ketika diambil oleh si petugas kebersihannya, akan lebih mudah mereka untuk melakukan daur ulang berikutnya. Mempermudah. Ya, ataupun kalian bisa disuruh bawa botol plastik ke sekolah, kan tidak perlu repot-repot beli kan, kalian sudah punya stoknya banyak di rumah. Atau bisa kalian jual botol plastik itu bisa kalian jual, lumayan. Sama kertas-kertas itu koran bisa kalian jual per kilonya, lumayan kan? Ya. Ada juga beberapa pengepul sampah yang mencari itu. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti, yaitu kalian akan menyimak sebuah video tentang bagaimana pemkap Sulsel mengatasi masalah sampah. Ya, silakan kalian amati video. Sampah menjadi masalah di setiap daerah yang tak kunjung usai dicarikan penanganannya. Tapi di
Kabupaten Kelungkung, Bali, pemerintah daerah setempat telah menemukan satu inovasi yang tampaknya dapat menyelesaikan permasalahan sampah ini. Inovasi tersebut bernama TOS, tempat olah sampah setempat. Apa itu TOS? Berikut reportase dari tim Humas Kementerian Pan-RB bersama Bupati Kelungkung. Terima kasih. Jadi selaku Bupati tentu saya berusaha untuk membuat daerah kita ini sebersih mungkin, sehingga mungkin. Tapi di satu sisi di awal saya melihat saya sudah disambut dengan pemandangan dan situasi yang sangat tidak menyenangkan, di mana TPA yang satu-satunya kita miliki yang sebenarnya tidak layak untuk TPA itu mengalami overload, mengalami kebakaran, bahkan setiap hari masyarakat di sana itu menghirup asap, kemudian lalat ada di mana-mana. Tentu saya terus berusaha untuk menangani masalah ini, dan pikiran saya ya mungkin saya tidak akan memerlukan waktu yang lama, karena di mana-mana sekarang kalau kita buang sampah, masyarakat kita kalau mau bikin TPA, kalau kita sosialisasi, mereka semua senang untuk melihat kebersihan, melihat keindahan, tapi diajak membuat bersih susah juga. Makanya kita sosialisasi untuk bikin TPA kan beberapa tempat. Nah itu dengan kegalauan saya sendiri selaku Bupati ya, olah sampah yang waktu itu belum disebut dengan TOS. Gimana kagetnya saya kepada itu bahwa apa yang diceritakan, saya kira menggunakan teknologi yang cukup canggih, ada bangunan yang besar dan saya tahu-tahu di sana sangat sederhana sekali. Ya. Jadi sampah kemudian dikumpulin tanpa dipisah antara plastik dengan sampah organik, kemudian dilakukan proses piorisasi dengan menggunakan bioaktivator, kemudian selama satu minggu, kemudian sampah itu dipanen, kemudian dicacat. Setelah itu waktu itu dengan menggunakan alat sederhana juga itu membuat pellet. Nah dari pellet ini kemudian dimasukkan ke dalam gasifier, kemudian dibakar dengan proses gasifier. Kemudian dari sini menghasilkan energi atau gas, kemudian disalurkan ke genset. Di satu sisi pemeliharaan masih memerlukan ada kendala-kendala. Nah, sehingga harapan saya dengan ini sudah diakui teknologi ini, harapan saya bagaimana kendala bisa dipercepat sehingga TOS bisa berhasil untuk diimplementasikan di seluruh Indonesia. Apa yang dilakukan dalam manfaat? Satu, saya tidak bicara di seluruh, tetapi dengan TOS ini kalau sudah berdiri maka sampah bersih. Apalagi Bali kan menjadi tujuan pariwisata. Kalau sudah bersih semua, tentu tamu yang datang kan pertama tidak melihat sampah lagi. Dan tentu yang paling berikutnya orang Bali ini sibuk semua. Mereka tidak mau waktu terlalu ribet urusin sampah. Maka dengan teknologi yang sederhana ini kita akan waktu singkat bisa mengolah sampah. Yang terakhir ada bisnisnya. Kenapa saya katakan begitu? Jadi setelah jadi pellet, ini akan dibeli oleh Indonesia Power, kan nanti ada kooperasinya Indonesia Power atau ada perusahaan yang ditunjuk. Nah, disinilah PLN akan dibeli. Bahkan sekarang sudah terjadi MOU dengan PLN yang ada di pemakaian dong. Kan sekarang kita membuat prosenter dengan lahan sekitar 4 hektar, dan sekarang Korea sudah membantu dengan Indonesia Power peralatan sekian kontainer itu sudah mau datang. Itu luar biasa besarnya. Di sana nanti kita akan membuat call center, ada dari centernya, termasuk ada ikutan atau dampak daripada terus ini kan menghasilkan kita proses juga dengan membuat pupuk organik segala macam, sehingga nanti di sana terdapat integrasi antara pertanian dengan pengolahan sampah itu, termasuk Bima Juara yang kemarin mendapatkan top 40 juga itu bisa kita lakukan di tempat itu, melimpahkan juara itu. Ya, jadi dengan support Indonesia Power dan sekarang kita mendapatkan DD kan, dana daerah pasti yang dia. Saya katakan waktu itu dia dapat panelis akan digunakan apa nih? Saya kembalikan semuanya untuk itu, dan kita buktikan sekarang mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini ya di pertengahan bulan kita sudah masuk tender dan itu sudah akan jadi sana. Nah di sana saya bilang
langsung dari tempatnya. Di sini kita juga dapat melihat langsung proses mekanisme TOS, mulai dari poionisasi, Biasanya saya pakai pelet dari sampah itu untuk bikin minyak kelapa, untuk masak, sama ini apa namanya jajanan hidung ya. Sekali lagi saya sampaikan, ini adalah bentuk kecil dari call center yang akan kita bangun. Kita sudah punya banyak call center lain yang lebih besar, tapi di call center baru yang dibangun oleh beberapa desa. Dan saya membuat program bahwa tahun 2020 semua desa di Bogor sudah memiliki tos, dan sebelumnya tadi 100% tos desa. Kemudian pun kita punya saudara yang cukup besar dan Ya. Saya sudah menyimak, sudah mendapatkan masalah, sudah. Ada berapa yang ada di pikiran kalian? Banyak. Silakan kalian tuliskan pada LKPD kalian. Ya. Yang mau bertanya silakan. Ya. Silakan berdiskusi dengan teman-teman. Mengolah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaannya sebenarnya kan. Apa itu analisisnya, Bu? Analisisnya sudah diteratur tadi? Sudah? Sudah ini kontraktor sudah, nanti kami sudah menganalisis bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Yang paling Sudah dapat cocok yang paling dari ini. Ini untuk menyelesaikan masalah yang ini. Tangan dulu untuk kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Pertanyaan yang pertama atau langkah-langkah pembelajaran. 1. Pertanyaan atau masalah yang ada di dalam video. 1. Masalah penumpukan sampah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. 2. Keterbatasan biaya. 3. Masyarakat tidak mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat. Pencemaran dampak dari pencemaran lingkungan yaitu penumpukan sampah yang mengakibatkan bau yang tidak. Hipotesis masalah penyebab dari penumpukan sampah. 1. Kurangnya kesadaran atau kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. 2. Tidak adanya warga yang melakukan penyuluhan dan pendidikan mengenai lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi sampah. 1. Membawa kantong belanja sendiri. 2. Membawa botol minum atau tumbler. 3. Daur ulang sampah plastik. 4. Melakukan sosialisasi gerakan GOS atau tempat olah sampah setempat. Melakukan pionisasi, pencacahan, penggilingan, dan pemanfaatan menjadi energi listrik atau keperluan rumah tangga. Analisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi sampah. 1. Membawa kantong belanja sendiri. Dengan melakukan daur ulang sampah plastik dapat mengurangi penumpukan sampah di lingkungan masyarakat.
Solusinya yaitu melakukan penyuluhan atau menyederhanakan. Alam menyediakan beragam wahana alami untuk dieksplor dan dikunjungi mulai dari gunung, pantai, danau. Pergi dalam kelompok kecil supaya tidak terlalu susah mengatur barang bawaan maupun makanan dan minuman sehingga tidak terlalu banyak sampah. Yang ketiga, jangan mengambil bunga, tanaman atau apapun di alam. Yang keempat, ramah lingkungan. Yang kelima, perhatikan lingkungan sekitar ketika akan selfie, pastikan aman. Yang keenam, bawa pulang kembali sampah yang tidak bisa didaur ulang. Yang ketujuh, tidak perlu memaksa atau menjadi jagoan dengan berkemah di tempat baru apalagi belum berpengalaman. Perkenalkan, nama saya Cahaya Citreti. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang menyebabkan pencemaran lingkungan terhadap sampah? Finalis dari kelompok 1 mewakili teman-teman saya akan menjawab pertanyaan dari hipotesis masalah penyebab dari pencemaran sampah yaitu 1. Kurangnya kesadaran atau kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. 2. Tidak adanya warga yang melakukan penyuluhan dan pendidikan mengenai lingkungan hidup serta perilaku masyarakat yang kurang tertib terhadap menjaga lingkungannya sendiri. Sekian dari presentasi dari kelompok kami akhiri dengan para pesan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Arya Seferenti, Nikade Ayu Kalista, Diputra Yudhya Sawitri, Nikomawi Purwati. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, rumusan masalah. Pertama, apa yang menyebabkan terjadinya tumpukan sampah? Yang kedua, bagaimana cara pencegahan tumpukan sampah? Ketiga, apa yang terjadi ketika tumpukan sampah terlalu banyak? Yang keempat, bagaimana cara pengolahan sampah daur ulang? Hipotesis masalah. 1. Yang menyebabkan tumpukan sampah yaitu karena bagaimana cara pencegahan tumpuk sampah? Yaitu dengan cara melakukan pemilahan antara sampah plastik dan daun, belanja lokal, perbaikan barang rusak. Yang terjadi ketika tumpuk sampah terlalu banyak yaitu banjir, longsor, penyakit diare, tifus, kolera, dan penyakit jamur. Kita bisa melakukan pengolahan sampah dengan 3 konsep, yaitu 3R, kan timbulnya sampah. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang, yaitu memanfaatkan kembali sampah. Analisis. Cara pengolahan dengan cara reduce atau mengurangi itu sebagai berikut. Jadi, reduce adalah mengurangi penggunaan barang. Kata reduce menjadi hiasan rumah atau kerajinan tangan, meliputi kantong plastik, tiruan, meliputi botol kaca, piring kaca, botol parfum, atau pembuatan kertas bekas, meliputi buku, karton, kardus, koran. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, Sari silakan. Saya ingin bertanya tentang sampah kertas. Sampah kertas, apa saja yang bisa terbuat dari sampah kertas? Kertas bunga dari kertas. Yang pertama, siapa? Yang pertama siapa? Apa yang dapat kalian simpulkan, Eva? Bisa mengenal cara pengolahan sampah. Gimana cara-cara pengolahan sampah? Yang kedua siapa? Bisa mengenal cara mendaur ulang sampah. Cara mendaur ulang sampah. Yang ketiga apa lagi? Ya, Sari. Sampah kertas bisa dibuat jadi hiasan. Oke, ada lagi? Ya. Solusi dari penyebab penumpukan sampah. Cari solusi. Oke ya. Dari video yang tadi kalian sudah amati ya tentang penanggulangan sampah di Kabupaten Kelungkung, tepatnya di daerah kita, Nusa Penida, memang belum pulau kita banyak sampah, kan tidak enak sekali dilihat ya. Akan lebih baik kalau kita punya TPA atau tempat pengolahan sampah yang terpadu. Jadi sampah tidak berserakan, lebih memudahkan untuk pengolahan selanjutnya. Oke, sekarang siap-siap untuk quiz. Masuk ke kahoot.id. Nanti masukkan kode 7460832. Ya.
IT. Ya, silakan. Oke, 460832. Yuk silakan. Masih menunggu penaik. Sari Krishna. Ningsi, oke. Waktunya setiap pertanyaan adalah 20 detik. Tanyaan pertama, double point. Mati ya Wani. Nah, gambar ini yuk. Nah, Yes, benar. Benar. kita lihat. Benar atau salah? Pencemaran air akibat limbah padat memenuhi tandai bidang perubahan warna air. Nah, pemimpinnya sekarang masih kali. Lanjut, pertanyaan ketiga. Bentukkan kembali keluar tersebut. Efek rumah kaca. Kaca. Beda, coba. Kita lihat top skornya siapa sekarang. Apa tuh? Benar atau salah? Litius merupakan salah satu cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Salah. Yuk, benar atau salah? Top skornya siapa? Nah, tuh. Ada 10 orang ini semua menjawab benar. Biru banget kan? Salah ya? Aduh, gue tanya tuh. Oh, pertanyaan berikutnya. Kalau buah itu termasuk dalam Selamat ya, kalian hari ini yang belum menang untuk kuis hari ini, silakan coba lagi untuk kuis minggu depan, oke? Ya, silakan yang mau memimpin doa untuk kita pulang, silakan. Jadi semua. Berdoa mulai. Berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Semoga berkesan buat kalian. Nire hatera para mesan